Wahabi atau para pengikut si Abdul Wahab ini baik dari kalangan ulamanya maupun dari kalangan ternaknya semakin hari semakin gak jelas ya. Tetap konsisten ketauhidannya mengikuti Israel dan Amerika Serikat. Pergi kamu. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Padahal di Arab Saudi, teman-teman sekalian, umaroknya, pemerintahnya melalui Menteri Luar Negeri mengatakan kepada dunia di dalam konferensi persnya bahwasanya tidak lagi mengikuti Sitram. Tidak hanya itu, Menlu Luar Negeri Arab Saudi mengatakan bahwasanya tidak akan ikut di dalam konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, dan tidak mau ikut-ikutan mengenai blokade. Arab Saudi mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan blokade di Selat Hormuz. Ini menandakan bahwasanya umarok di Arab Saudi itu kian hari kian sadar kalau mereka mengikuti langkahnya si Trump malah justru dimanfaatkan oleh mereka. Nah, tidak hanya itu teman-teman sekalian, Arab Saudi ingin melakukan sebuah langkah baru, yaitu adalah meninggalkan ketergantungan negaranya terhadap Amerika Serikat. Ini suatu masa depan yang menurut saya akan lebih cerah bagi Arab Saudi jika Arab Saudi berlepas diri dari cengkraman Amerika Serikat dan Israel. Setelah berlepas diri, tentunya langkah selanjutnya adalah berlepas diri dengan para ulama-ulamanya, si pengikut Abdul Wahab, yang membuat sebuah kerusakan dan kebatilan di muka bumi ini. Abdul Wahab, Syekh Ibn Taimiyah rajul alim, amma Muhammad bin Abdul Wahab farajul syadza an madhhab imamihi وجاء بأباطيل الحقيقة ولو أنه استطاع أن يزيل القبة الخضراء ومظهر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل. المهم عندما نقارن بين محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رجل عالم، أما محمد بن عبد الوهاب فرجل شذ عن مذهب إمامه وجاء بأباطيل الحقيقة ولو أنه استطاع أن يزيل القبة الخضراء ومظهر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. Memecah belah umat Islam di sini seperti Harry Pras, Khalid Basalamah dan lain sebagainya. Sampai sini hanya bisa mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya adalah harapan baru bagi Arab Saudi melalui Menteri Luar Negerinya membersihkan ketergantungan terhadap Israel, baik ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusianya, dan ketergantungan terhadap Israel. Setelah itu ya yang diharapkan adalah lepas diri terhadap ketergantungan kepada ulama-ulama yang nyata-nyata di seluruh penjuru dunia tidak memberikan sebuah dampak kemanfaatan, keharmonisan, dan menghargai keberagaman di seluruh dunia. Gimana Pak? Jarimu mungkar, mungkar ya? Dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wis. Geng. Nggih Pak. Iya, mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujangmu apa? Kalau enggak mungkar hujangmu apa? Tidak hanya di Indonesia. Seperti Pras hanya bisa memecah belah, mengkafirkan, menyesatkan, ya, memecah belah antara Sunni dan Syiah. Nah, teman-teman sekalian, Menlu sudah memberikan contoh. Menlu Arab Saudi sudah memberikan contoh tersebut. Ini tinggal bagaimana si pengikut Abdul Wahab ini yang sedang terombang-ambing, tentunya ya
tidak terombang-ambing ya, mereka masih di dalam ketauhidan mengikuti Israel dan Amerika Serikat. Nah, saudaraku sebangsa tanah air, tidak hanya Arab Saudi melalui umaroknya yang memberikan sinyal untuk lepas dari cengkraman AS dan Israel, tapi NATO juga tidak mau ikut campur dengan langkah Trump yang tidak berhasil mencapai negosiasi, mencapai gencatan senjata, mencapai perundingan yang bermanfaat bagi dunia dengan Iran. Jadi dalam hal ini Amerika Serikat itu tinggal satu ya, tinggal mereka sendiri. Jadi para negara-negara NATO itu mungkin sudah sadar, kemudian Arab Saudi sudah sadar bahwasanya memang yang membuat kerusakan di muka bumi ini adalah AS yang dikompori oleh Israel. Nah, Israel pun sekarang ngumpet teman-teman ya. Mereka memilih fokus melawan Lebanon ya. Tapi nyatanya tidak berhasil ya, karena ya kekuatan di belakangnya adalah Iran. Kehebatannya Iran di sini, saudaraku sebangsa tanah air. Ketika di sisi lain negaranya menghadapi Amerika Serikat dengan ancaman-ancamannya ya, dengan genosidanya, dengan ancaman-ancamannya, di sisi lain memberikan sebuah pasokan kekuatan di Lebanon untuk melawan Israel. Ini satu negara melawan dua negara, teman-teman ya. Bisa dibayangkan ya, begitu kuatnya Iran itu melawan AS dan Israel. Kemenangan dari Iran itu bukan menang dalam rangka menghancurkan AS Israel, tetapi bertahan saja dengan melawan kedua negara ini sudah menunjukkan bahwasanya kekuatan Iran sangat luar biasa. Pembelian senjata itu naik drastis. Banyak negara-negara yang kemudian menginginkan senjata-senjata yang belum diketahui oleh penjuru dunia, oleh negara-negara besar. Ternyata Iran mempunyai sebuah drone yang sangat canggih. Ternyata Iran mempunyai sebuah pertahanan udara yang sangat luar biasa. Ternyata Iran bisa menembus pertahanan udara Israel. Ini kan membuat dunia tercengang ya. Dan otomatis statistik penjualan barang-barang kemiliteran Iran itu naik drastis. Ya, kemudian teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan Amerika Serikat yang didukung oleh Wahabi di Indonesia. Wahabi di Indonesia tidak henti-hentinya memberikan sebuah opini palsu dengan data-data yang hoax tentang kemenangan Amerika Serikat dan Israel. Penaklukan besar-besaran sudah terjadi di sana. Sehingga apa? Pintu penaklukan kepada rezim teroris Iran sudah mulai dekat. Dan kabar baiknya apa bagi pendukung Palestina? Insya Allah Palestina akan segera merdeka dan tidak akan ada lagi konflik yang ditimbulkan oleh Syiah Rafidhah di Iran. Padahal ya, ketika negosiasi tidak tercapai, negosiasi dengan Iran tidak tercapai, AS berusaha memblokade Selat Hormuz. Tapi nyatanya di situ Cina telah membaikingi, mengatakan dengan tegas jangan macam-macam di Selat Hormuz. Rusia juga mengatakan demikian. Dalam hal ini Amerika Serikat sendirian ya, karena terjebak dengan nafsunya yang ingin merampok dan sejuta kepentingan di balik perang Timur Tengah melawan Iran. Dan teman-teman sekalian, data-data palsu yang diungkapkan oleh Wahabi ini memang wajar ya kalau kita lihat, karena Syekhul Wahab sendiri ya, sebagai panutannya si ternak-ternak daripada Wahabi di Indonesia ini memang gemar berdusta dan gemar bohong. Saya akan tampilkan pernyataan seorang Syekh Al-Buti yang mana bahwasanya Wahabi ini adalah suatu hama yang harus dibasmi dan tidak boleh untuk kita hormati, kita ikuti. Kita simak video berikut. عندما نقارن بين محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رجل عالم، أما محمد بن عبد الوهاب فرجل شذ عن مذهب إمامه وجاء بأباطيل الحقيقة، ولو أنه استطاع أن نعم يزيل القبة الخضراء ومظهر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل. Ketika ternak Wahabi ini berkembang biak di Indonesia, teman-teman sekalian, Indonesia tidak akan jauh nasibnya seperti Suriah. Ya, ketika kita mendapatkan pemimpin yang
tidak pro dengan Amerika Serikat. Nanti Amerika Serikat memberikan sebuah ancaman, memberikan sebuah intimidasi, sampai akan menggulingkan pemimpin kita yang tak pro dengan Amerika Serikat dan AS, dengan segala propagandanya. Dan di sisi lain, pada waktu itu tiba, Wahabi di Indonesia sudah berternak, berkembang biak, bahkan memenuhi masjid-masjid yang ada di Indonesia. Sehingga nanti timbullah perpecahan, sehingga nanti timbullah konflik, ya, karena kepentingan-kepentingan politik Amerika Serikat dan Israel, sehingga menggunakan Wahabi yang ada di Indonesia, yang sekarang menjadi anjingnya AS, itu untuk mengobrak-abrik umat Islam, mengobrak-abrik kekuatan Islam. Sekarang saja sudah terjadi, sekarang saja sudah terbukti. Di Indonesia sudah dipecah belah, ya teman-teman sekalian, oleh Wahabi ini. Hanya karena kita mendukung Iran, kita difitnah Syiah, kita difitnah sesat, kafir, murtad, masuk neraka, dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwasanya ketika kita mendapatkan seorang pemimpin yang tidak pro suatu saat nanti dengan AS dan Israel, AS dan Israel bisa menggunakan ternak-ternak Wahabi di Indonesia untuk melakukan propaganda-propaganda yang menyeramkan, untuk memecah belah umat Islam supaya melengsarkan pemimpin, sebagaimana yang terjadi di Suriah. Di Suriah itu, ulama Sunni itu pro terhadap Bashar Assad. Yang jadi pertanyaan, kalau Bashar Assad itu zolim, mengapa para ulama-ulama Sunni itu mendukung Bashar Assad? Ini yang tidak diucapkan oleh sejarah, teman-teman sekalian, baik sejarah dunia mengenai Bashar Assad maupun sejarah kita mengenai Bashar Assad, atau informasi kita mengenai Bashar Assad, atau informasi dunia mengenai Bashar Assad. Kekuatan pada waktu itu adalah kompak seperti dua sayap, Sunni dan Syiah. كثير من البلاد العربية والإسلامية بأن إسلامهم ذو جناحين، جناح الوعي العقلاني وجناح العاطفة. لا نريد في ضرام هذه الفتن أن نفقد أحد الجناحين. Yang berada di pihak Bashar Assad. Namun karena kekuatan yang lebih besar dengan fitnah kejinya Amerika Serikat, menggunakan ISIS, menggunakan Ikhwanul Muslimin, menggunakan Wahabi Jihadi, itu Bashar Assad selain ditumbangkan, dia terkena fitnah sampai sekarang, yakni membantai kaum muslimin ribuan dan sebagainya. Padahal di balik itu ada kepentingan politik Amerika Serikat dan menggunakan boneka-boneka ternak Abdul Wahab itu untuk mengobrak-ngabrik Suriah. Kita analisis, kenapa kok ulama-ulama Sunni pada waktu itu berpihak kepada Bashar Assad? Kepentingan politik Amerika Serikat untuk menggulingkan Bashar Assad, sehingga para ulama bersatu Sunni Syiah untuk memperkuatkan Bashar Assad, untuk memperkuat Bashar Assad, sehingga supaya Bashar Assad tidak digulingkan. Namun ya qadarullah ya yang terjadi, karena propaganda daripada Amerika Serikat yang begitu liciknya menggunakan boneka ternak Abdul Wahab ini. Pergi kamu. Saya yang pergi atau kamu yang pergi?